Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan beberapa fungsi yang ada di Microsoft Excel. Antara lain fungsi sum, kemudian average, min, dan max. Oke, karena empat fungsi ini adalah fungsi yang sering digunakan. Baik, langsung saja kita buat sebuah tabel. Oke, misalnya di sini ada nama gitu ya, nama siswa misalnya. Nama siswa. Kemudian misalnya di sini ada kelas. Kemudian di bawahnya ini tabelnya. Tabelnya misalnya nomor, mata pelajaran, kemudian nilai. Oke, kita buat 3 kolom saja. Oke, kemudian kita buat nomornya. Ini otomatis fill series, oke ya, seperti kemarin. Kemudian ini kita buat tabel seperti ini di blok ya, di blok kemudian di all border. Oke. Kemudian di sini kita tengahkan ya, center. Kemudian kita tebalkan pot misalnya. Oke, kemudian di sini kita tulis mapelnya, misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya ya. Ada IPA, kemudian IPS. Baik, mungkin ini saja sebagai contoh. Ini kita hapus karena ada cara menghapus satu baris. Klik, kemudian klik kanan, pilih del. Di sini kita isi nilainya. Kemudian terserah ya nilainya. Oke, kita di sini sudah membuat tabelnya. Nah, kemudian misalnya kita menginginkan atau kita ingin mengetahui dari nilai mapel ini, nilai dari beberapa mapel ini, kita ingin mengetahui jumlahnya, jumlah keseluruhan. Jadi 85 ditambah 88 tambah 84 tambah 80 ditambah 90 ini nanti berapa hasilnya. Nah, untuk mencari jumlah dari nilai-nilai ini, kita bisa menggunakan fungsi sum. Oke, mungkin di sini kita kasih jumlah gitu ya. Jumlah kita rata kanan. Nah, seperti ini. Oke, jumlah. Nah, untuk mencari jumlah, kita menggunakan fungsi sum. Oke, sekali lagi saya ingatkan kembali, untuk penulisan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Oke, sama dengan.
kemudian kita tulis sum. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita klik sum, klik 2 kali. Nah, setelah muncul, ini kita blok. Nah, seperti ini ya. Di blok seperti ini dari C5 sampai C9. Tekan enter. Oke, maka nanti akan muncul hasil dari penjumlahan nilai ini. Atau dengan cara seperti ini, kita hapus. Kita bisa menggunakan di sini ada auto zoom. Kita pilih. Nah, maka di sini akan muncul langsung sama dengan sum C5 sampai C9. Tekan enter. Oke, muncul nilainya. Oke, itu cara mengetahui jumlah dari sebuah kolom atau mengetahui jumlah dari beberapa sel. Oke, kemudian misalnya kita ingin mencari rata-rata. Jadi dari nilai matematika sampai IPS ini, nilai rata-ratanya berapa? Oke, di sini kita tulis rata-rata. Kita geser ya. Oke, untuk rata-rata kita menggunakan fungsi average. Caranya sama dengan average. Average itu yang ini. Average tulisannya ya. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian sama seperti tadi. Kita blok. Ngebloknya sampai sini ya, sampai IPS. C5 sampai C9, tekan enter. Oke, jadi dari nilai ini, nilai matematika sampai IPS, maka nilai rata-ratanya itu adalah 85,4. Ya, nilai rata-rata dari ini. Oke, kemudian misalnya di sini kita ingin mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ya mungkin kalau datanya cuma sedikit ya kita akan ya kita lihat oh tertinggi 90. Tapi kalau misalnya ada data banyak, kita akan kesulitan kalau kita cari secara manual. Nah, untuk itu untuk mencari nilai tertinggi. Oke, untuk mencari nilai tertinggi caranya sama dengan kita menggunakan fungsi mak. Oke, mak maksimal ya, mak yang ini klik 2 kali, kemudian sama ya, kita drag C5 sampai C9, tekan enter. Oke, jadi di sini akan muncul nilai tertinggi dari matematika sampai IPS ini adalah 90. 90. Oke, 90. Oke, misalnya di sini kita ada yang kita rubah. Misalnya kita ada nilai yang 91. Maka nanti akan berubah. Nah, jadi data yang ada di sini akan juga ikut berubah 91. Nilai tertinggi 91. Oke, kemudian yang terakhir kita ingin mencari nilai terendah. Oke, nilai terendah kita menggunakan fungsi min sama dengan min. Caranya sama, blok ya, sama dengan min buka kurung C5 sampai C9, tekan enter, maka nanti akan muncul nilainya, nilai terendah 80. Oke, ini IPA ini 80. Oke, kita blok, kita kasih bordir. Baik, itu ya teman-teman, cara penggunaan dari fungsi sum untuk penjumlahan, kemudian fungsi average untuk mencari rata-rata, kemudian fungsi mak untuk mencari nilai tertinggi, dan yang terakhir fungsi min untuk mencari nilai terendah. Baik, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.